Kylian Mbappe sukses menyabet gelar sepatu emas edisi 2025, mengalahkan nama-nama beken. Striker Real Madrid ini menorehkan prestasi gemilang di musim debutnya bersama El Real. Kemenangan ini mengukuhkan status Mbappe sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia sepak bola. Tapi siapa sangka, jika kita melihat ke belakang, Mbappe justru sempat dianggap sebagai pembelian yang gagal. Performanya yang sempat menurun membuatnya dikucilkan dan dihujat oleh para fans. Ia bahkan disebut sebagai biang kerok, membuat Real Madrid sengsara. Kini kita akan membahas tentang Kylian Mbappe yang dulunya diremehkan dan sekarang pamer pencapaian. Mari kita bahas selengkapnya. Kylian Mbappe sempat disambut hangat oleh fans Real Madrid pada awal kedatangannya di Santiago Bernabeu pada bulan Juli yang lalu. Tidak dapat dipungkiri, Mbappe adalah salah satu striker terbaik di dunia saat ini, dengan satu trofi Piala Dunia 2018 berada di tangannya. Bersama dengan Mbappe, Prancis juga menjadi runner-up di edisi selanjutnya, yaitu kalah melawan Argentina pada tahun 2022. Maka dari itu, wajar saja kedatangannya banyak diprediksi akan membawa keberuntungan bagi El Real. Pada awal presentasinya, Mbappe bahkan mendapat sekitar 80.000 penonton yang menyambutnya dengan sukacita. Sebagai catatan, 80.000 penonton adalah rekor yang sama ketika CR7 pertama kali mendarat ke Santiago Bernabeu. Kesamaan ini juga semakin memperkuat keyakinan bahwa Mbappe akan menjadi kunci kesuksesan Madrid era modern, seperti halnya Ronaldo dahulu. Sayangnya, meskipun sudah dieluh-elukan, Mbappe ternyata malah tampil di bawah ekspektasi. Pemain asal Prancis itu memang bisa langsung mencetak gol di debutnya dalam laga Real Madrid melawan Atalanta di Piala Super Eropa. Ia juga sempat mencatatkan 6 gol di bulan September sebagai pembuktian awal terhadap nama besarnya. Namun begitu, performa Mbappe tiap harinya ternyata kian merosot. Bahkan dalam periode Oktober, Mbappe cuma bisa mencetak 2 gol dalam pertandingan. Selain itu, dirinya juga gagal 2 kali saat mengeksekusi penalti dalam laga melawan Liverpool dan juga Athletic Bilbao. 2 laga ini akhirnya menjadi kekalahan yang memalukan untuk El Real. Los Blancos takluk di San Mamés 2-1 dan menyerah di hadapan Liverpool 2-0. Mbappe juga bahkan dianggap sebagai biang kerok atas kekalahan di laga El Clasico 4-0. Mbappe yang diharapkan akan tampil sebagai pembeda atas Blaugrana justru malah bercanda. Mbappe cuma bisa lari-larian sambil terjebak offside. Menanggapi hal tersebut, Mbappe pun kemudian dihujat. Dari yang tadinya dieluh-elukan, striker Prancis itu malah dihina habis-habisan, seolah Mbappe adalah produk gagal pembelian El Real. Padahal ia datang secara sukarela alias gratis. Meski dihujani caci maki, Kylian Mbappe rupanya tak terlalu menanggapinya. Dalam wawancara bersama media TV Kanal Plus, Mbappe mengakui bahwa yang membuatnya mengalami penurunan prestasi adalah ekspektasinya sendiri. Mbappe sejak dulu kala diketahui memang sangat ingin bergabung dengan El Real. Bahkan, saking ngebetnya Mbappe ini, setelah sang pemain merealisasikan mimpi itu, ia jadi tak sabar untuk sukses di sana. Menurut Mbappe, ketidaksabaran dan rasa excited tersendiri inilah yang justru pada akhirnya merugikan dirinya. Mbappe merasa harus sukses, namun tekanan ini justru menjauhkannya dari kata sukses. Rumor-rumor tentang dirinya membawa ketidakstabilan di ruang ganti. Mantan pemain PSG itu disebut terlalu egois dan ingin menang sendiri, sehingga ia dijauhi teman-temannya dan mengalami penurunan prestasi. Namun begitu, rumor tetap adalah rumor, yang mana belum tentu kebenarannya. Pelatih Carlo Ancelotti di sisi lain justru sebaliknya, ia memahami apa yang terjadi dengan Mbappe. Bahwa Mbappe saat itu hanya sedang mengalami krisis kepercayaan diri, dan ia yakin bahwa momen tersebut akan segera berlalu. Menurut Ancelotti, yang terpenting saat itu adalah untuk mendukung Mbappe, bukannya malah menghujani dengan kritikan. Pendapat ini juga sejalan dengan Luka Modric yang menyebut bahwa Mbappe akan baik-baik saja.
Sebagai pemain senior, Modric yakin penurunan prestasi seperti yang dialami Mbappe adalah hal biasa dan sering terjadi dalam dunia sepak bola. Usai musim paceklik gol, Mbappe diwarnai pro dan kontra. Mbappe pun kemudian bangkit di paruh kedua pada Januari 2025 dalam laga El Clasico melawan Barcelona. Secara mengejutkan, Mbappe tampil berbeda. Pemain nomor punggung 9 itu langsung menjebol gawang Barca dalam 5 menit pertama. Meskipun Madrid pada akhirnya kalah, namun laga itu adalah awal kebangkitan sang striker secara individu. Mbappe kemudian melanjutkan catatan impresifnya dengan mencetak hat-trick pertamanya bersama Madrid dalam laga melawan Real Valladolid. Los Blancos kala itu menang 3-0 dan semua golnya disumbang oleh Mbappe seorang diri. Di laga terakhirnya melawan Sociedad Sabtu kemarin, Mbappe juga sukses mencetak brace dan mengantarkan Madrid ke jalur kemenangan. Selain itu, Mbappe juga kini telah mengakhiri musim 2024-2025 sebagai top skor La Liga. Mbappe mencetak 31 gol dalam 34 pertandingan La Liga, menjadikannya top skor sekaligus meraih trofi sepatu emas. Mbappe menjadi pemain pertama sejak 2007 yang mendapat El Pichichi di musim perdananya. Selain itu, dirinya juga menjadi pemain nomor 4 dalam sejarah La Liga yang mencetak lebih dari 30 gol di musim pertamanya. Selain menjadi top skor, pembuktian Mbappe ternyata masih belum selesai. Ia kemudian juga dinobatkan sebagai pemenang sepatu emas di edisi tahun 2025. Kepastian ini ia dapat usai pesaingnya Mohamed Salah dari Liverpool gagal mencetak hat-trick alias 3 gol di laga melawan Crystal Palace. Dalam laga tersebut, Liverpool hanya bermain imbang melawan Crystal Palace. Sebelum laga itu, Salah diketahui mempunyai 28 koleksi gol dalam Liga Inggris. Jadi, Mohamed Salah secara pasti mengoleksi 56 poin. Dari 28 gol berada tepat di bawah Victor Gyökeres dalam daftar perlombaan Golden Boot Eropa kali ini. Meskipun berhasil menggelontorkan 39 gol, tetapi pengaruh Liga Portugal 1,5 sehingga nilai gol Gyökeres hanya tercatat 58,5. Sementara itu karena Liga Inggris dan La Liga sama-sama dikali 2, maka poin Mbappe pun adalah 62 dari perolehan 31 gol. Mbappe menduduki peringkat pertama sebagai calon juara sepatu emas. Artinya, di laga melawan Crystal Palace, Salah setidaknya harus mencetak 3 gol guna merubah 56 menjadi 62 poin. Sayangnya, Salah pada akhirnya cuma bisa menggelontorkan 1 gol, membuat Mbappe keluar sebagai pemenang sepatu emas.